Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan seluruh mahasiswa PKI IAIN Surakarta yang kebetulan pada kesempatan kali ini mengambil mata kuliah filsafat dakwah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang jihad ilmu. Mengapa? Karena kadang-kadang salah satu teman kita sesama muslim itu jihadnya mengarah pada dalam tanda petik kekerasan seperti bom bunuh diri misalnya, atau bom yang diletakkan di tempat-tempat ibadah non-Islam atau ditempatkan di keramaian. Namun sebelumnya biar forum ini ada manfaat dan barokahnya, marilah kita awali dengan bacaan umul kitab ala hadiniyah wa kuliniyah as-solihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membaca Rasulullah. Rasulullah itu ucapannya, perbuatannya, dan diamnya menjadi produk hukum. Ketika Rasulullah ditanya oleh orang tua ini bertanya, khairul a'mali, sebaik-baik amal itu apa ya Rasul? Rasulullah menjawab, wirid, zikir. Mengapa? Karena orang tua itu ketika suruh membaca, suruh berpikir, itu dalam tanda petik sudah kesulitan. Kita saksikan di kanan kiri kita. Orang tua misalnya usianya di atas 70, utamanya yang sudah pikun, yang sudah banyak dilupakan. Ya cukup Allah, 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 subhanallah, 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 itu zikir. Kalau suruh baca Quran mungkin matanya sudah kena plus atau min misalnya barangkali. Atau memang tidak bisa membaca. Nah ini oleh Rasulullah ketika ditanya, apa amal yang baik untukku, tentunya untuk kalangan orang tua? Zikir. Nanti Rasulullah ketika ditanya oleh anak atau remaja itu apa amal untuk saya ya Rasulullah? Mencari ilmu. Ada toh kita sering mendengar, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu tariqahu ilal jannah. Siapa yang berjalan dalam rangka proses mencari ilmu, dia itu hakikatnya sedang berjalan menuju surga. Kenapa? Karena memang masa remaja, masa kanak-kanak itu harus banyak pengetahuannya. Kalau pengetahuannya banyak, tentu dia akan bisa mudah mensikapi hidup.
ketika ada masalah, itu dia bisa cepat merespon, cepat menyelesaikan, dan tepat. Nah, itu harus dipandu dengan ilmu. Ada hadis lain, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Itu semangat bagi seorang remaja, semangat bagi anak-anak untuk terus mencari ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari gendongan sampai liang lahat. Itu untuk usia remaja. Nanti kalau ditanya oleh suami, khairul a'mal, sebaik-baik perbuatan apa ya Rasul? Baik kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, itu suami. Lalu kalau yang nanya istri, perempuan posisinya menjadi istri, ya. Khairul amal, sebaik-baik amal itu apa ya Rasul? Ya berbakti kepada suami. Kemudian misalnya ada orang kaya tanya, yaitu jawabannya sedekah karena dia memiliki uang, memiliki harta. Kalau orang kaya pikir ya dia tidak bagus dengan harta, dia bisa menggerakkan komunitasnya. Yang bertanya orang miskin, apa amal yang baik untuk saya? Ya, sabar orang miskin. Sabar, tidak meminta-minta, itu baik. Ya, tetap kerja, biqadril imkan sesuai dengan kemampuannya. Kalau yang nanya pimpinan, ya yang perhatian dengan bawahannya. Kulukum ro'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullu ro'in mas'ulun an ro'iyatihi. Atau ada hadis lain misalnya, sab'una farin, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan selain naungannya Allah, yakni imamun adilun, pemimpin yang adil. Kalau yang nanya rakyat, ya bertaat, nah taat kepada pemimpinnya, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin kalian. Kadang kita membaca berita baik lewat medsos maupun lewat TV, cetak maupun elektronik, itu kabar ada seseorang yang melakukan bom bunuh diri atau ngebom tempat ibadah atau fasilitas umum, kantor polisi, pusat TNI misalnya, itu mengatasnamakan jihad. Kalau saya amati di pesantren, itu ada kitab fikih utamanya itu. Ya di situ ada keterangan tentang bab jihad. Tapi uniknya dari pesantren, di pesantren bab jihad tidaklah dibahas secara mendalam. Pernah saya bertanya, kenapa kok di pesantren bab jihad ini tidak dikaji secara mendalam dibanding dengan komunitas lain? Jawabannya menarik. Pada waktu itu, Kiai menjelaskan bahwa posisi umat Islam di Indonesia dalam keadaan aman, damai, ya, bahwa ada yang melakukan korupsi atau ketidakadilan, itu masih bisa diatasi dengan hukum. Ya. Jadi tidak dihadapi dengan jihad mengangkat
senjata, apalagi sasarannya tidak pas. Ada orang melakukan korupsi malah tidak dibom, yang dibom tempat ibadah non-Islam. Dan kalau ditanya, ya, mereka yang terkena itu apakah melakukan sesuatu yang besar dalam bernegara? Kan bukan, mereka hanya jamaah-jamaah atau komunitas, ya, konstituen dari sebuah agama. Tapi akibatnya fatal, antara mati, luka bakar, luka parah, dan luka ringan tentu. Lah, pesantren itu umumnya kajiannya adalah terkait tauhid, ibadah, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara zakat yang benar, puasa Ramadan yang benar, sampai haji. Itu akhlak, bagaimana akhlak kepada orang tua, akhlak kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada tetangga, baik secara Islam maupun non-Islam. Tarikh, sejarah, itu dipelajari di pesantren. Sejarahnya Rasulullah, Maulidur Rasul, sejarahnya para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus Bani Umayyah, misalnya seperti itu, Bani Abbasiyah, kemudian gramatika Arab, nahwu, shorof, balaghah, mantik, dan karya yang nyata di mana santri, anak-anak pesantren digerakkan untuk mengisi kultum di masjid, adzan, membersihkan masjid, atau membantu masyarakat dalam kebersihan, dalam membangun parit misalnya. Itu yang dilakukan oleh pesantren. Kita sebagai seorang muslim, ya, itu pernah membaca atau mendengar man ra'a minkum mungkaron, siapa yang melihat kemungkaran itu falyughayyir biyadi, rubahlah dengan tangan. Bisa dimaknai dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Makanya teman-teman semua, ya, ketika masih mahasiswa, ya, punya idealisme belajar sungguh-sungguh sehingga nanti pasca mahasiswa teman-teman bisa berkarir di dunia politik. Misalnya salah satu dari kalian ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi camat, ada yang menjadi lurah, atau bisa jadi malah menjadi gubernur dan presiden. Itu bisa membuat peraturan untuk menghentikan kemaksiatan, ketidakadilan. Misalnya di era Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang berasal dari Solo, membuat salah satu kebijakannya adalah harga BBM di seluruh Indonesia itu sama. Dulu tidak, di Timur Leste atau di Papua itu bensin harganya nyampe 50.000. Nah, ini kan dengan kekuasaan membuat kebijakan. Ada wali kota Risma, wali kota Surabaya, itu membuat kebijakan pembubaran lokalisasi doli yang terkenal se-Indonesia bahkan se-Asia. Itu dibubarkan, diganti dengan kegiatan lain. Itu namanya
menghentikan kemaksiatan. Kebijakan terkait miras minuman keras, ya, itu juga perlu utamanya dibuat regulasi yang bisa menjaga dari anak-anak kecil, ya. Terus kemudian untuk dewasa dosisnya. Kenapa terjadi oplosan? Ya mungkin karena menghadapi hidup kecewa, tidak kuat, akhirnya minum minuman keras yang dicampur dengan misalnya budrek atau bahkan autan yang seharusnya digunakan untuk krim atau lotion untuk menghalau nyamuk itu diminum. Ya tentu fisik, perut, atau otak tidak akan kuat. Namanya juga minuman keras. Nah, itu bisa dihilangkan. Kalau tidak bisa di-manage, diminimalisir, agar dampaknya tidak besar atau tidak meluas. Itu dengan kekuasaan atau kekuatan. Dengan nasihat, ya masyarakat, jamaah, rakyat, konstituen itu dinasihati, bilisan. Mengapa khomer diharamkan dalam Islam? Karena umul maksiat, ya, awal dari kemaksiatan itu khomer. Ketika itu diminum, hilang akal, bisa jadi zina, bisa jadi sampai membunuh. Itu kenapa? Karena kontrol terhadap akal ini sudah tidak ada ketika dipengaruhi oleh minuman keras. Bila mungkin, ya, karena tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuatan, tidak mampu menasehati, ya seseorang itu ya tetap berperan, berdoa. Ya Allah, sadarkan dia. Ya Allah, kembalikan dia ke jalanmu, misalnya seperti itu. Ya Allah, jadikan teman saya ini kembali ke jalanmu, ke jalan yang benar, jalan yang engkau ridhoi. Itu tetap kita sebagai seorang muslim, mukmin, tetap berusaha untuk merubah situasi dan kondisi. Dan tentunya jangan sampai, mohon maaf ya, karena kekecewaan, cara merubahnya adalah dengan melakukan bom bunuh diri. Lah, apakah kalau sudah ngebom, katakanlah mati 10 atau bahkan 100, besok tidak ada kemaksiatan lagi? Ya tetap ada, namanya di dunia. Namanya kebaikan, ya sandingannya adalah keburukan. Orang membuat sumur, itu baik. Mengeluarkan air yang bersih, yang jernih, yang segar. Tapi air sumur itu digunakan untuk membasuh kaki kita, akhirnya melahirkan apa? Ya comberan. Gitu. Sebaik apapun air sumur, ya akan punya efek samping karena digunakannya. Muncul comberan. Comberan itu dimanfaatkan apa? Untuk ternak lele. Di atasnya diberi apa namanya, daun pandan, ya akhirnya bisa melahirkan kebaikan. Nah, makanya jangan sampai berpikir untuk membunuh diri sendiri atau membunuh orang lain. Penutup, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar YouTube ataupun WA Group. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.